Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik semua? Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup, materi yang sudah Pak Guru minta kalian baca kemarin. Nah, di sini nanti kita akan bahas lebih jauh tentang ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Salah satunya nanti tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, langsung saja tanpa basa-basi, kita akan bahas materi pertama hari ini. Nah, kemarin Pak Guru sudah minta kalian untuk membaca materi pada Bu Pena dan di PDF tema 1 yang disitu terdapat ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama apa? Ya, makhluk hidup itu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan. Dan yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh. Selanjutnya yaitu berkembang biak. Dan yang terakhir itu bergerak. Nah, langsung saja kita akan bahas tentang ciri pertama makhluk hidup, yaitu bernafas. Apakah kalian termasuk makhluk hidup? Pernahkah kalian berpikir kenapa kalian tiap hari harus bernafas? Dan pernahkah berpikir bahwa kalian suatu saat akan berhenti bernafas? Nah, ketika makhluk hidup itu masih bernafas, itu tandanya kalau kita atau makhluk hidup yang lain itu masih hidup. Nah, di sini banyak sekali cara yang dilakukan oleh makhluk hidup dalam bernafas. Contohnya seperti kita manusia itu bernafas menggunakan paru-paru, yaitu udara atau oksigen itu akan kita hirup masuk ke dalam paru-paru kita, akan diproses di situ, diambil oksigennya, lalu dibuang kotorannya atau di sini kita sebut karbon dioksida. Nah, makhluk hidup lain ada juga yang bernafas dengan insan. Berbeda dengan manusia, ikan itu bernafas dengan insan, yang mana ikan akan mengambil oksigen yang ada di air untuk selanjutnya diambil oksigennya melalui insan. Selain itu ada juga tumbuhan. Mungkin menurut kalian tumbuhan itu tidak seperti makhluk hidup yang lain, tapi ternyata tumbuhan itu juga bernafas. Nah, berbeda dengan manusia, tumbuhan itu bernafas dengan menghirup CO2 atau karbon dioksida yang dikeluarkan makhluk hidup lain, sehingga tumbuhan bisa menghasilkan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup lainnya. Nah, itulah mengapa tumbuhan sangat diperlukan oleh manusia atau makhluk hidup lain, karena dengan adanya tumbuhan, oksigen yang diperlukan untuk bernafas itu akan selalu dihasilkan oleh tumbuhan. Cuma ketika malam hari, proses itu akan dibalik. Yang mana ketika malam karena tidak ada matahari, tumbuhan akan menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 atau kita sebut karbon dioksida. Nah, itu tentang pernafasan makhluk hidup. Nah, di tumbuhan proses itu kita sebut dengan fotosintesis. Oke, selain bernafas, makhluk hidup juga memerlukan makanan. Pernahkah kalian berpikir kenapa kalian setiap hari harus makan? Apakah kita tidak atau kita bisa tidak makan selama beberapa hari? Tentunya tidak, karena dengan makanan itu kita bisa mendapatkan energi untuk hidup. Nah, di situ kita tahu
makanan yang diperlukan makhluk hidup itu berbeda-beda. Seperti manusia itu memerlukan banyak sekali sumber makanan, mulai dari nasi, terus protein, terus karbohidrat, dan lain-lain. Apakah ada makhluk hidup yang sama makanannya seperti manusia? Ada, tapi kebanyakan mereka juga menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Seperti dalam gambar ini, itu adalah kambing. Nah, di sini kambing itu tidak makan seperti yang manusia makan, karena kambing memiliki kebutuhan sendiri. Sama seperti makhluk hidup lain seperti harimau, singa, macan, itu berbeda makanannya dengan kambing. Nah, fungsi dari makanan itu sendiri itu digunakan makhluk hidup untuk tumbuh. Dengan asupan makanan yang dicerna makhluk hidup, itu bisa membuat makhluk hidup punya energi untuk bisa tumbuh lebih besar dan lebih baik. Nah, maaf ya sedikit iklan karena Pak Guru merekam video ini di rumah. Jadi kalau nanti ada suara-suara yang mengganggu tolong diabaikan. Nah, kembali lagi tadi, makanan yang digunakan atau diasup makhluk hidup itu digunakan untuk tumbuh. Nah, pernahkah kamu mengukur tinggi badanmu sendiri? Apakah tinggi badanmu ketika kamu kelas 1 itu sama dengan tinggi badanmu ketika kamu kelas 3? Tentunya tidak. Dengan asupan makanan yang baik, manusia itu bisa tumbuh dari bayi sampai jadi manusia dewasa. Sama dengan tumbuhan juga memerlukan energi yang sama. Mereka menghisap makanan yang ada di tanah, air yang ada di tanah untuk bisa tumbuh lebih tinggi dan lebih besar, sehingga ketika tumbuhan sudah besar ataupun manusia sudah besar, mereka bisa melakukan fungsi utamanya yaitu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang berkembang biak. Berkembang biak ada 3 macam. Yang pertama yaitu vivipar atau yang kita sebut dengan beranak. Jenis kedua yaitu ovipar atau kita sebut dengan bertelur. Dan ada gabungan dari vivipar dan ovovivipar yaitu ovovivipar. Di sini artinya bertelur beranak. Nah, vivipar atau beranak itu sering kita lihat pada makhluk hidup yang menyusui, termasuk manusia. Manusia itu juga beranak, sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Kalau makhluk hidup yang bertelur itu biasanya makhluk hidup yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya di sini ayam. Nah, hampir semua unggas itu berkembang biak dengan bertelur. Selain ayam apalagi? Ya, betul. Ada burung, ada buaya, dan lain-lain. Nah, makhluk hidup yang berkembang biak menggunakan cara ovovivipar ini sedikit unik. Ada beberapa jenis ular yang mereka akan bertelur tapi tidak langsung mengeluarkan telurnya, tapi mereka simpan di perutnya sehingga nanti telur itu bisa menetas dalam tubuh, sehingga ketika anak dari
binatang itu keluar itu seperti melahirkan, sehingga binatang ini disebut ovovivipar, yaitu bertelur beranak. Contohnya apa? Ada ular piton, ada ular boa, ada salamander, dan lain-lain. Nanti kalian bisa cari di buku atau bisa kalian browsing di internet. Nah, sekarang bagaimana dengan tumbuhan? Karena tumbuhan juga makhluk hidup, maka tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Berbeda dengan makhluk hidup lain, tumbuhan berkembang biak dengan biji, dengan tunas, dengan setek, dan okulasi. Dengan biji kalian bisa sering kalian temui ketika kalian itu melihat petani menanam buah-buahan atau sayuran. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu contohnya yaitu, ada yang tahu? Ya, betul. Ada pohon bambu. Selain bambu juga ada pohon pisang. Nah, untuk proses perkembangbiakan dengan setek, ini Pak Guru contohkan yaitu pohon singkong. Nah, pernahkah kalian mencoba menancapkan batang pohon singkong ke dalam tanah yang ketika kalian siramin dan beri pupuk, lama-kelamaan pohon itu akan tumbuh daun dan akar. Nah, ada juga proses perkembangbiakan tumbuhan dengan okulasi, yaitu menempelkan tunas pada pohon induk sehingga nanti tunas akan tumbuh dan berkembang biak di pohon induknya, sehingga nanti dari tunas yang ditempelkan ini akan tumbuh satu jenis pohon baru. Nah, selanjutnya ciri terakhir yaitu makhluk hidup bergerak. Apakah ada makhluk hidup yang tidak bergerak? Ada, yaitu makhluk hidup yang sedang tidur. Pak Guru bercanda. Nah, ada berbagai cara yang dilakukan makhluk hidup untuk bergerak, seperti manusia yang menggunakan kakinya untuk berjalan, ikan menggunakan siripnya untuk berenang, dan cicak menggunakan kakinya untuk merayap di dinding. Masih banyak lagi jenis cara untuk makhluk hidup dalam bergerak. Bagaimana dengan ular? Bagaimana dengan burung? Nah, mereka juga menggunakan bagian dan cara tersendiri untuk bisa bergerak. Nah, dari situ apakah kamu sudah mengerti? Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus mau bersyukur karena manusia itu diciptakan oleh Allah dengan wujud yang paling sempurna. Nah, berbeda dengan ciptaan yang lain, manusia itu diharapkan Allah menjadi ciptaannya yang paling sempurna. Makanya kita harus bisa bersyukur atas apa yang Allah ciptakan. Kita tidak boleh saling iri karena kita berbeda dengan teman kita. Apakah karena kulit kita lebih hitam, apakah karena rambut kita tidak lurus, atau karena tubuh kita terlalu kecil, atau karena warna mata kita berbeda. Nah, Allah sudah menciptakan kita itu dalam bentuk yang sempurnanya. Makanya kita harus mau bersyukur dengan semua karunia yang Allah berikan. Masih ingatkah kamu dengan Pancasila, lambang negara kita? Bersyukur itu masuk dalam pengamalan Pancasila sila pertama.
yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ingat itu, sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus tahu fungsi kita di dunia ini tidak cuma sekedar menggunakan semua karunia Allah dan menghambur-hamburkannya, kita juga harus bisa menjaganya. Sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus bisa menunjukkan kesempurnaan kita ke seluruh makhluk hidup lainnya. Jangan rusak bumi ini, jagalah baik-baik dan jadilah manusia yang bisa bersyukur. Iklan lagi itu. Oke, cukup sekian materi yang Pak Guru bisa kasihkan. Maaf kalau dalam Pak Guru menyampaikan materi ini tadi banyak iklan yang mundar-mandir. Itu adalah teman kalian yang sedang asik bermain di halaman Pak Guru, jadi maafkanlah. Semoga nanti di video selanjutnya Pak Guru bisa memberikan video yang lebih baik dan lebih jelas. Silahkan nanti tanyakan di grup bila ada pertanyaan dan bila ada sesuatu yang kalian masih belum mengerti. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.